saya Indah dari Lingkar Madani yang hari ini akan menemani narasumber kita, yaitu ada Mbak Ajeng. Oke, sebelumnya juga aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Lingkar Madani telah bergabung meluangkan waktunya pada kelas pelatihan kapasitas keorganisasian dengan judul Pengoptimalan Copywriting dan AI untuk brand yang konsisten dan transparan melalui media sosial, artikel, dan newsletter ya teman-teman. Bersama narasumber Ajeng Mutiara Tommy, seorang AI spesialis yang berpengalaman nih teman-teman. Oke, mungkin langsung aja kita panggilkan. Halo Kak Ajeng. Halo, selamat pagi semuanya. Kak Ajeng apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Oke, Kak Ajeng apakah sudah siap untuk memaparkan materinya, berbagi pengalaman terkait copywriting AI ini ke teman-teman Lingkar Madani? Siap dong, Oke. semangat, harus semangat. Berbagi ilmu di pagi hari. Oke, kalau gitu aku persilakan, silakan Kak Ajeng. Oke, aku izin share screen dulu ya. Oke, baiklah. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kabar baik semua ya. Kali ini saya pada pagi hari ini mau menyampaikan materi yang menarik nih. Hari ini kita belajar tentang copywriting dan juga AI dengan judul Pengoptimalan Copywriting dan AI untuk brand yang konsisten dan transparan melalui media sosial, artikel, dan newsletter. Jadi kita nggak cuman belajar satu hal aja nih, nanti kita akan belajar banyak hal tentang copywriting dan juga apa sih dasar-dasar copywriting itu. Itu. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri lagi, walaupun tadi udah dikenalin sama Mbak Indah, mungkin ada yang belum mengenal tadi lupa atau nggak dengar atau gimana. Jadi saya Ajeng Mutiara Tommy, saya adalah prompt engineer atau AI specialist yang saat ini klien saya yaitu Nexibo dan Complete AI Training, yaitu salah satu startup dan juga startup di bidang IT dan juga pelatihan online coach tentang AI training yang berbasis internasional. Dan yang kedua yaitu saya adalah social media manager dan content creator untuk beberapa sosial media, baik sosial media kosmetik atau lain-lain, ada saya handle beberapa. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Indah tadi, ada beberapa sesi yang akan saya ajarkan. Yang pertama yaitu pada sesi ini, hari ini, tentang dasar-dasar AI copywriting bagi organisasi masyarakat sipil. Jadi nanti kita akan belajar tentang pengenalan dengan copywriting dan juga AI, dan juga kenapa sih organisasi itu juga butuh copywriting dan AI. Apa yang bisa kita pelajari dan apa yang bisa kita manfaatkan dari AI copywriting. Yang kedua, sesi dua yaitu penggunaan AI copywriting untuk membangun brand di media sosial melalui artikel dengan prompting AI. Yang ketiga, sesi ketiga nanti kita akan belajar tentang optimalisasi newsletter melalui AI copywriting. Dan nanti teman-teman nggak usah khawatir, kita akan banyak praktek di sini. Dari sesi pertama nanti kita akan praktek untuk membuat caption. Sesi kedua kita akan praktek untuk membuat suatu artikel yang menarik dan juga engaging untuk media sosial kita yang bisa membantu mengoptimalkan kita dalam mempromosikan atau mengkampanyekan ataupun menjual produk kita. Dan juga kita juga nanti bikin contoh newsletter nih. Newsletter kan biasanya kita belum memperhatikan ya. Kalau newsletter itu ternyata perlu gitu. Nanti kita akan praktek step by step dari awal. Saya akan ajari bagaimana caranya mengoptimalkan copywriting dengan AI. Masuk ke sesi pertama hari ini, yaitu dasar-dasar AI copywriting bagi organisasi masyarakat sipil. Apa sih copywriting itu? Ya, menurut saya, copywriting itu adalah seni menulis. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada audiens atau target audiens kita tentang apa yang ingin kita sampaikan. Biar biar pesan yang kita sampaikan itu sampai kepada pendengar atau pembaca. Jadi setiap teks itu harus memiliki tujuan yang jelas. Contohnya, seperti meningkatkan target audiens, membangkitkan emosi tertentu, atau menginspirasi audiens dengan
meningkatkan kesadaran atau pembelian. Di sini butuh yang namanya emosi. Kita harus bisa menyampaikan emosi kita kepada pembaca. Sangat penting untuk memahami dengan tepat emosi mana yang ingin disampaikan. Jadi kita nggak cuman hanya bikin tulisan nih, kita bikin artikel atau caption, tulisan, apa yang ingin kita sampaikan tanpa tujuan tertentu dan tanpa teknik penulisan tertentu, lalu kita posting, kadang tuh pembaca jadi bosen. Kenapa mereka bosen? Karena banyak hal, ada beberapa faktor yang membuat pembaca akhirnya tidak ingin membaca artikel atau postingan kita. Salah satunya karena itu, karena artikel kita blur atau tidak jelas, tujuannya belum jelas. Jadi kita bisa aja membahas, awalnya kita membahas tentang misalkan tips untuk menjaga kesehatan. Tapi nanti di paragraf kedua atau ketiga itu kita masukkan hal-hal lain juga seperti itu. Jadi tujuannya itu kabur yang pertama. Yang kedua, bahasa yang kita pakai ternyata tidak begitu menarik untuk pembaca gitu. Kita memakai bahasa yang terlalu formal misalkan, padahal target audiens kita adalah em, masyarakat atau audiens yang jenjang usianya mulai 18 tahun sampai 30 tahun misalkan. Jadi kan kalau kita pakai bahasa bahasa yang formal kan nggak masuk untuk mereka seperti itu. Lalu emosi yang kita masukkan belum terlalu jelas juga. Bagaimana caranya nanti kita menyampaikan apa sih yang harus kita kasih, apa sentuhan seperti apa sih untuk menulis? Kan menulis itu gampang. Kita cuma tinggal menulis. Lalu kita posting. Kenapa harus ada copywriting? Oh, itu karena ada teknik-teknik tertentu yang harus kita lakukan biar apa? Biar tadi pembaca itu benar-benar membaca tulisan kita seperti itu. Jadi, perlu untuk kita mengetahui teknik-teknik copywriting yang benar agar pembaca tertarik untuk membaca konten kita. Lalu apa aja sih copywriting itu? Sebenarnya banyak ya. Di sini kita bisa melihat ada 9 macam eh, kategori yang termasuk dalam copywriting. Salah satunya yaitu website copy, sales page. Sales page itu bisa saja sebagai landing page biasanya. Email marketing yang tadi masuk ke dalam newsletter juga itu masuk ke email marketing, social media post, blog artikel, deskripsi produk, iklan, SEO, dan content editing. Jadi untuk masing-masing kategori copywriting ini sebenarnya kita punya apa ya, cara penulisan sendiri-sendiri atau gaya bahasa penulisan sendiri-sendiri. Jadi tiap kategori itu memiliki cara penulisan yang berbeda sebenarnya. Kalau kita ingin membuat website copy misalkan, teks yang digunakan itu mencakup ini homepage atau ini contohnya yaitu Pertamina. Di sini kita bisa lihat copywritingnya dalam bentuk apa. Ini Pertamina Energy Institute. Terus informasinya ini artikelnya itu juga termasuk copywriting dan gaya bahasa, gaya penulisan di sini itu kita harus masukin gaya penulis kalau karena ini website ya. Jadi website itu membutuhkan gaya penulisan yang umumnya formal atau semi formal karena mereka kan kalau website kan cenderung ke informatif ya, lebih ke untuk menyampaikan informasi tentang produk atau brand atau organisasi atau lembaga tertentu. Jadi bersifat informatif. Jadi gaya bahasa yang digunakan dalam website itu lebih ke formal atau semi formal dengan fokus pada kejelasan dan branding. Seperti ini gaya penulisan cenderung informatif, profesional, dan memperkenalkan brand secara keseluruhan. Itu untuk gaya penulisannya website copy. Dan juga apa aja yang bisa kita lakukan untuk copywriting di website? Semuanya. Seluruh website mencakup halaman beranda atau homepage, halaman tentang kami, kontak, dan juga lainnya, termasuk konten yang ada di website. Itu semua kita menggunakan eh, gaya penulisannya, kita bisa pakai copywriting ya teman-teman. Yang kedua kategorinya yaitu sales page. Seperti yang saya bilang tadi, sales page, salah satu contohnya yaitu landing page. Nah, di sini ada contoh landing page dari Zalora.
Kalau di sini kita lihat gimana sih eh, gaya penulisannya untuk sales page ini. Jadi kalau untuk sales page ini beda dengan website tadi, teman-teman. Kalau untuk sales page, gaya penulisan yang dipakai itu lebih persuasif dan berorientasi pada konversi. Bagaimana cara copywriting itu akhirnya bisa menarik minat pembaca untuk membeli produk atau untuk melakukan aksi atau tindakan pada halaman landing page kita. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Promo spesial THR up to 80% off, nikmati ekstra 20% off. Shop now. Nah, kata-kata seperti ini nih, shop now ini dan juga kata-kata iklan seperti ini nih sangat amat umum ya kalau untuk di landing page atau sales page ini. Jadi memang bedanya dengan website page, kalau sales page atau landing page itu didedikasikan untuk menjual satu produk atau layanan secara spesifik. Karena fokusnya untuk mempengaruhi pengunjung agar melakukan pembelian. Seperti itu. Yang ketiga kategorinya tentang copywriting yaitu email marketing. Ya, teks yang digunakan dalam email marketing itu biasanya itu lebih ke persuasif juga sama seperti maaf, saya agak sedikit batuk. Sama seperti uh, sales page atau landing page, namun dia lebih ke per paragraf. Kalau landing page kan dalam bahasa kalimat yang singkat ya, singkat, menarik, dan persuasif seperti itu ya. Kalau untuk email marketing, kita bisa bilang itu seperti kalau teman-teman biasanya dapat promo dari email, kalau misalkan teman-teman subscribe atau teman-teman subscribe Shopee atau online platform shopping seperti itu, biasanya kan mereka akan ngirim kita newsletter ya di email ya, seperti promo-promo seperti ini. Contohnya seperti pengumuman penukaran poin BCA berhadiah, ABC berhadiah. Nah, seperti ini. Jadi informatif, persuasif, dan juga tetap. Tujuannya yaitu untuk menarik pembaca agar membuka email kita dan melakukan tindakan seperti pembelian tadi, seperti itu. Atau nggak cuman pembelian ya, email marketing atau newsletter di sini itu juga bisa kita manfaatkan untuk biasanya kalau ada yang subscribe organisasi atau lembaga atau misalkan salah satunya UNICEF ya, itu mereka akan melakukan mengirim newsletter atau email marketing secara berkala tentang apa saja kegiatan mereka selama ini, ke kerja nyata atau aksi nyata mereka, dan juga mereka memberikan mengajak kita di newsletter tersebut, mereka mengajak kita untuk berpartisipasi, misalkan dengan cara apa? Dengan cara yuk bergabung bersama kami menjadi eh, pendekar bangsa seperti itu biasanya kalau UNICEF seperti itu. Jadi kayak kita sangat amat bisa melakukan email marketing ini, maksudnya kita bisa menggunakan memanfaatkan newsletter ini untuk keperluan apapun, nggak cuma hanya penjualan ya. Jadi juga untuk menyampaikan pesan, informasi, program-program, dan juga info apapun yang dilakukan oleh suatu organisasi itu bisa kita share atau kita bagi dengan audiens kita seperti itu. Jadi di sini mereka tahu apa sih yang sedang kita lakukan, program apa yang kita punya, lalu bagaimana caranya bergabung dengan organisasi atau lembaga kita seperti itu. Ini nanti juga yang akan saya ajarkan atau kita bisa belajar bareng-bareng mengenai email marketing ini nanti di sesi ketiga. Gimana cara kita membuat newsletter yang menarik, membuat newsletter yang engaging, dan juga eh, gimana ya, nyambung gitu dengan urgensi atau tujuan kita seperti itu. Tapi nanti itu akan kita belajar nanti di sesi ketiga. Lalu selanjutnya, sosial media post. Ini yang akan kita pelajari hari ini, sosial media post, atau nanti kita akan belajar tentang caption, cara membuat caption. Seperti yang kita semua ketahui ya, caption itu kalau terlalu panjang kadang membosankan.
kadang juga enggak. Jadi kayak kita punya tipe sendiri bagaimana caranya untuk membuat audiens atau target audiens kita itu membaca sampai selesai. Gimana caranya agar caption kita itu terbaca sampai selesai? Nah, caranya yaitu dengan misalkan bisa jadi nanti kita akan kasih judul yang menarik atau nanti gaya penulisannya juga lebih sederhana daripada website page atau landing page dan juga newsletter. Jadi kalau sosial media post itu kontennya memang singkat, dipublikasikan di platform seperti Instagram, Facebook, atau Twitter. Tapi gaya bahasa atau penulisan kita itu harus kita pilih dengan hati-hati ya karena kadang tuh kita membuat caption yang terlalu panjang dan itu membosankan untuk beberapa pembaca, tapi ada juga caption yang terlalu panjang tapi mereka tetap membaca sampai selesai. Nah, itu ada tipe-tipe posting atau tipe-tipe postingan atau captionnya nanti yang akan kita pelajari di situ ya, yaitu seperti yang dibilang di sini lebih santai, seringkali menggunakan emoji, hashtag, serta bahasa yang relatable atau relate, atau bahasa yang sesuai dengan target audiens kita, seperti itu. Untuk yang kelima, yaitu blog artikel. Kalau blog artikel ini panjang, seperti artikel pada umumnya, informatif yang pasti, dan biasanya itu harus ada eh, peningkatan SEO-nya. Kita harus juga memperhatikan tentang SEO-nya kalau kita membuat blog artikel yang panjang seperti ini. Tapi nanti kita juga bisa belajar ini dengan AI yang akan kita pelajari besok di sesi kedua. Gaya penulisannya untuk artikel ini informal sampai semi-formal, tergantung audiens. Penulisan bersifat mendalam, persuasif, dan biasanya berfokus pada satu topik spesifik. Penulisannya ini biasanya mendalam atau kita bisa juga masukkan statistik atau fakta-fakta di dalamnya seperti itu, dan juga kita bumbui dengan atau kita parafrase dengan kalimat-kalimat yang relatable atau biasanya sesuai dengan target audiens kita. Yang keenam yaitu deskripsi produk. Ini biasanya banyak sekali kita temukan di platform online shopping seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kalau kita mau membeli produk kan pastinya di bawah itu pasti ada deskripsi produk. Seperti contohnya kualifikasi barang atau spesifikasi barang, cara penggunaan, manfaat dari barang tersebut, seperti itu. Dan juga size, mungkin kalau kita membeli baju atau clothing seperti itu, gitu. Untuk gaya penulisannya deskriptif dan persuasif. Tapi kalau untuk deskripsi produk ini kita biasanya lebih ke deskriptif karena kita lebih menjelaskan tentang fitur dari barang atau jasa, lalu manfaat dan alasan kenapa produk tersebut harus kita beli, seperti itu. Yang ketujuh yaitu iklan. Yang pasti untuk iklan, gaya bahasa yang digunakan harus sangat persuasif, padat, singkat, jelas, dan persuasif, dan langsung ke tujuan. Kalau untuk iklan ini, kita harus fokus pada call to action atau ajakan. Seperti di sini, special delicious burger in town. Order now. Jadi langsung kalau untuk iklan ini, copywritingnya nanti bisa ditunjang dengan gambar seperti ini. Jadi gambar yang menarik dan juga copywriting yang juga singkat, padat, dan persuasif itu sangat amat dibutuhkan saat kita membuat sebuah iklan ya, gitu. Nomor 8 yaitu SEO copywriting. SEO itu pengoptimalan untuk konten penulisan ya, jadi gaya penulisannya harus lengkap, disertai dengan penggunaan kata kunci biasanya kalau SEO, keywords yang optimal, tapi tetap menjaga kelancaran teks sambil memenuhi syarat SEO. SEO biasanya digunakan di artikel, blog artikel, seperti itu, penulisan panjang, seperti itu.
Dan yang terakhir, yaitu content editing atau proofreading. Untuk content editing atau proofreading ini sebenarnya eh, hanya proses pengeditan konten ya. Jadi kalau misalkan kita sudah bikin konten atau penulisan, cuman kita hampir mau mempostingnya, biasanya kita harus melakukan content editing atau proofreading. Untuk apa? Untuk meminimalisir typo atau kesalahan penulisan. Jadi, di sini tidak ada gaya penulisan, tidak menambah konten baru, melainkan memperbaiki atau menyempurnakan konten yang ada agar lebih jelas, profesional, dan bebas dari kesalahan. Nah, kenapa sih? Apa sih yang disukain audiens itu? Audiens itu suka membaca apa? Sebenarnya ada beberapa tipe ya, tipe-tipe tulisan yang disukain oleh audiens, yaitu konten yang bermanfaat. Di sini tuh untuk konten yang bermanfaat ini contohnya seperti artikel tips and trick atau informasi informasi mengenai program pelatihan misalkan atau informasi mengenai suatu produk atau jasa seperti itu. Yang kedua yaitu kegagalan. Jangan takut untuk menceritakan tentang kegagalan. Apa? Kenapa kita tulis kegagalan di sini? Jadi gini, pernah nggak sih teman-teman itu menemukan konten di Instagram, misalkan ya, tentang ini nih yang terkenal nih, nggak bisa aku Yura, aku nggak bisa Yura, aku nggak bisa begini begitu. Itu itu salah satu contoh konten kegagalan. Jadi kita menceritakan kepada audiens tentang kegagalan kita. Tapi di sini bukan berarti kita membuat konten yang buruk ya, karena sebenarnya dari konten kegagalan tersebut itu membuat audiens tuh jadi termotivasi, gitu, termotivasi untuk eh, melakukan sesuatu lebih baik. Seperti itu, misalkan seperti itu, misal seperti konten Yura tadi yang sekarang lagi hype ya. Itu seperti itu. Jadi, jangan kita takut untuk membuat konten tentang kegagalan kita atau kegagalan. Misalkan aku gagal di ujian, ujian final, ujian nasional misalkan. Aku bikin konten nih. Aku gagal ujian nasional. Nilaiku ternyata tidak sebaik itu. Aku merasa sedih. Apa yang harus aku lakukan? Akhirnya aku biasanya konten-konten kegagalan seperti itu, mereka akan membuat konten yang diawali dengan kegagalan. Lalu mereka menciptakan lanjutannya tuh kegagalannya mereka. Setelah itu dilanjutkan dengan perjuangan mereka agar mereka tidak gagal dan akhirnya mereka berhasil. Seperti itu. Jadi sebenarnya konten kegagalan ini seperti konten-konten inspiratif seperti itu contohnya ya. Itu itu sangat disukai oleh audiens sekarang. Jadi sebenarnya audiens itu melihat konten kegagalan seperti ini tuh mereka jadi kayak oh relate ya ternyata ada orang lain yang juga gagal dan mereka tidak malu untuk membuatnya konten ternyata oh iya oke aku relate sama dia aku gagal dalam eh, dalam ujian nasional jadi aku akan mencontohnya belajar lebih giat lagi seperti dia dan aku akan menjadi sukses lebih sukses seperti itu jadi konten kegagalan seperti ini tuh sebenarnya bagus untuk menginspirasi masyarakat seperti itu. Yang ketiga, yaitu konten yang lucu, seperti memes atau reels parodi, seperti itu. Konten yang lucu ini biasanya bisa kita em, kasih di dalamnya, kita kasih apa ya, syarat dengan makna atau pesan. Kita kasih pesan-pesan yang baik atau bagus di sela-sela konten yang lucu itu. Seperti itu. Jadi pesan tetap tersampaikan, tapi audiens juga merasa terhibur dengan pesan itu. Akhirnya dengan karena audiens terhibur, mereka nggak sadar kalau mereka ternyata menerima pesan kita seperti itu. Dan mereka yang pasti membaca atau melihat konten kita sampai selesai tanpa mereka sadari. Seperti itu. Yang terakhir yaitu apa yang disukai oleh audiens sesuatu yang mengingatkan mereka tentang diri mereka sendiri. Ini hampir sama dengan konten kegagalan tadi. Jadi, mereka itu sebenarnya mencari konten, mereka menyukai konten-konten yang relate sama diri mereka. Misalkan, hmm,
Aku, karena aku suka memasak, jadi aku mencari sesuatu yang berhubungan dengan memasak. Misalkan, aku mencari resep, konten-konten tentang resep atau influencer, eh, cooking influencer atau cooking blogger seperti itu. Jadi itu mengingatkan mereka akan diri mereka sendiri. Jadi mereka merasa, oke, yang aku butuhkan adalah aku suka memasak, hobi memasak. Jadi kalau aku melihat konten-konten tentang ini, itu akan mengingatkan mereka tentang diri kita sendiri seperti itu. Atau juga bisa tentang kisah-kisah pilu, kisah-kisah menyedihkan, kisah-kisah kegagalan ataupun kisah-kisah yang lucu seperti kegagalan di sini, konten kegagalan di sini. Lalu, gimana sih cara menarik minat audiens untuk membaca di media sosial kita? Nah, ini nih yang menarik. Karena minat membaca di Indonesia ini kan masih rendah ya. Kadang tuh kita tuh bikin caption sudah susah-susah. Kita bikin postingan tuh kita udah mikir banget kayak, aku menulis dengan sepenuh hati. Aku mikirnya tulisanku udah bagus nih, captionku udah bagus. Tapi ternyata tidak menarik banyak pembaca, tidak terlalu menarik banyak audiens untuk membaca konten kita di sosial media kita, membaca postingan kita. Kenapa ya? Apa yang salah? Jadi, sebenarnya gak ada yang salah. Cuman kita aja yang belum tahu gimana caranya untuk membuat tulisan yang menarik. Nah, di sini kita belajar ada beberapa cara untuk membuat tulisan yang menarik. Yang pertama, kita harus cari judul yang menarik. Judul ini jangan terlalu panjang. Biasanya kalau judul itu biasanya clickbait. Jadi kayak aku, misalkan aku ingin membuat postingan tentang aku sedang belajar, belajar tentang copywriting. Nah, aku ingin membuat postingan tentang copywriting, tapi aku nggak tahu judul yang menarik biar biar banyak pembaca itu membaca tulisanku atau postinganku. Nah, kita bisa kasih aja judul seperti misalkan, emang copywriting berguna? Tanda tanya. Nah, seperti itu kan lebih ke eh, mengajak pembaca untuk mencari tahu lebih jauh. Memang iya, dari judul aja gitu. Jadi judul itu kita kasih judul yang singkat, padat, tapi ngena atau clickbait atau menarik pembaca untuk mencari tahu lebih jauh tentang postingan kita. Seperti tadi, emang copywriting itu perlu. Seperti itu. Itu salah satu judul yang bisa kita pakai, misalkan. Yang kedua, gunakan kata-kata yang mudah dipahami. Karena di media sosial itu kan lebih banyak audiensnya itu adalah generasi-generasi muda dan juga kita tidak akan memakai bahasa yang terlalu formal formal di media sosial karena sebenarnya media sosial itu kan fungsinya entertaining ya. Jadi kalau kita kita menggunakan bahasa yang terlalu formal tuh mereka akan bosan seperti itu. Jadi lebih baik kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan target audiens kita dan juga bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Penulisannya, penulisannya juga menarik. Seperti seperti kita lagi ngobrol sama teman misalkan. Gimana caranya nulis yang menarik itu? Ya anggap aja, bayangkan kita lagi ngobrol sama teman kita, atau kita lagi ngobrol sama rekan kerja kita misalkan. Kita lagi meminta saran kepada rekan kerja, atau misalkan kita lagi memberikan informasi kepada teman kita, gitu, seperti itu. Jadi menggunakan bahasa dan kata-kata yang sederhana dan juga menarik. Yang keempat, seperti yang tadi saya bilang, yaitu proofreading. Sebelum sebelum kita memposting, kita cek dulu, cek ulang tulisan kita udah bener atau belum, ada typo atau enggak, udah sesuai belum sama cara penulisan kita yang ada di copywriting seperti itu. Lalu di sini yang menarik adalah kita bisa menggunakan emoji yang sesuai. Jadi kalau di media sosial tuh kita nggak usah takut kalau tulisan kita terlihat lebay dengan emoji, karena emoji itu ternyata diperlukan untuk apa? Untuk memperindah, misalkan, atau untuk membuat tulisan kita lebih menarik, atau juga
untuk memperjelas, bisa jadi untuk memperjelas kalau emojinya itu sesuai ya. Asalkan emojinya nanti jangan kita pakai terlalu banyak. Kalau terlalu banyak juga nanti berlebihan jadi jelek ya. Jadi disesuaikan aja emojinya. Misalkan biasanya itu emoji itu ada di judul ya, atau enggak di akhir paragraf juga bisa seperti itu. Yang terakhir, jangan gunakan paragraf yang terlalu panjang. Paragrafnya jangan yang terlalu panjang, yang singkat aja, tapi itu sudah ke inti atau poin dari apa yang ingin kita sampaikan pada postingan atau konten tersebut. Seperti itu. Satu postingan, satu pemikiran. Apa maksudnya satu postingan, satu pemikiran itu? Jadi, kita harus fokus di sini. Konsep dari penulisan kita atau postingan kita itu hanya ada satu konsep yang akan eh, setiap postingan itu hanya akan ada satu konsep atau satu tema. Misalkan, aku ingin membuat tips tentang postingan tentang tips kesehatan. Nanti di dalamnya aku kan pasti kan akan kasih penjelasan tentang, oh ya, tips untuk kesehatan itu yang pertama itu menjaga pola makan dan lain-lain, olahraga, tidur yang teratur dan cukup seperti itu. Nah, kita jangan sampai postingan kita itu melebar. Misalkan awal kita membahas tentang tips kesehatan, nanti melebar ke pola makan atau hidup sehat atau pola makan diet seperti itu jangan sampai. Jadi tetap pada tujuan, satu pemikiran dan fokus pada satu tema tersebut. Agar apa? Agar ya pembaca itu nggak bingung membaca postingan kita. Jadi dari awal sampai akhir postingan kita harus hanya ada satu konsep atau satu tema saja yang dibahas seperti itu. Lalu, gimana sih caranya mulai membuat postingan yang menarik? Ada beberapa jenis postingan nih, yaitu postingan informatif, hiburan, dan juga penjualan. Informatif seperti tadi, kita memberikan penjelasan atau penulisan postingan tentang tips and trick, atau visi misi program tentang organisasi kita, atau tentang layanan lembaga yang kita punya. Hiburan ini seperti memes atau parodi, seperti itu, atau dancing dan lain-lain yang unsurnya menghibur. Dan penjualan. Penjualan ini biasanya untuk jenis-jenis postingan yang ada pada sosial media produk atau jasa ya. Seperti itu. Lalu, apa sih hubungannya copywriting dan AI? Kenapa tadi di judulnya ada AI copywriting? Kok copywriting nyambung sama AI? Kok bisa? Iya, copywriting itu bisa juga kita lakukan atau kita sambungkan dengan AI. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada basic copywriting misalkan ya, kita adalah orang yang nggak ada basic tentang copywriting, tapi kita pengen membuat konten atau postingan yang menarik, yang bisa menarik audiens atau target audiens kita. Tapi kita nggak ada waktu nih untuk belajar copywriting, atau enggak, ya emang kita nggak tahu aja gimana cara menulis yang baik, yang bisa engaging. Nah, di sini karena sekarang kan zaman itu udah canggih ya, maksudnya kayak ya kalau kita memang ingin membuat copywriting postingan yang baik berdasarkan copywriting yang benar juga, kita bisa minta tolong AI. Nah, AI itu kan banyak ya. Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan. Nah, dan AI itu banyak sekali macamnya yang bisa kita manfaatkan. Jadi kalau kita ingin lebih efisien dan juga kita bisa lebih fokus sama organisasi kita, misalkan, dan juga nggak banyak membuang waktu dengan memikirkan gimana cara menulis yang baik untuk membuat konten kan, karena konten itu kan hal yang kita lakukan secara continuous ya atau repetitif ya. Jadi nggak cuma satu kali kita menulis lalu besok kita udah nggak mikirin tentang konten kan, enggak. Kalau kita ingin eksistensi dan transparan di media sosial, kita pasti membutuhkan copywriting dan konten yang berkelanjutan. Dan kita kadang pusing gimana caranya
aduh aku nggak ada ide nih untuk menulis. Apa yang harus aku tulis? Gimana caranya menulis dengan baik, dengan menarik? Nah, di sini kita manfaatkan AI aja gitu. Dengan copywriting AI ini, kita bisa lebih fokus, seperti tadi yang saya bilang, kita bisa lebih fokus pada program-program atau kemajuan organisasi kita, misalkan. Kita lebih fokus pada program apa yang sedang kita lakukan, kita tinggal lakukan nanti untuk kontennya, oh, nanti aku minta tolong sama AI aja biar nggak menghabiskan banyak waktu, lebih efisien waktu. Kita bisa optimal juga untuk bekerja, dan juga AI juga bisa membantu kita untuk menganalisis audiens kita. Bisa membantu kita untuk ini sudah menarik belum ya? Target market kita sudah betul belum ya? Seperti itu. Jadi, jangan ragu untuk menggunakan AI kalau memang kita memang butuh, karena zaman sekarang tuh AI itu bisa bisa membantu kita untuk melakukan apapun gitu. Kalau ngomong tentang AI, apa sih AI? Kecerdasan buatan gitu. Kecerdasan buatan seperti apa? AI itu artificial intelligence ya. Jadi AI itu memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Jadi AI itu memang ada untuk apa? Untuk membantu kita, untuk membantu kehidupan kita agar lebih efisien aja, seperti itu. Jadi, why not kita memanfaatkan AI? Sebenarnya kalau mau belajar, itu ternyata nggak sesulit itu kok untuk menggunakan AI. Apalagi sekarang banyak sekali tools AI atau alat-alat AI yang ada di sekitar kita yang bisa kita pakai dan secara gratis gitu. Misalkan di sini kita akan bekerja atau kita akan praktek dengan ChatGPT, salah satu AI tools atau alat AI yang kayaknya hampir semua orang tahu ya ChatGPT, karena memang dia salah satu tools yang banyak dipakai oleh masyarakat. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ChatGPT sebelum kita bisa nanti praktek langsung untuk membuat caption mungkin ya. Jadi ChatGPT itu ada beberapa versi yang bisa kita pilih kalau kita mau pakai ChatGPT. Yang pertama yaitu ChatGPT 3.5. Lah ini versi lama sebenarnya. Kalau kita nanti masuk ke webnya, itu sebenarnya eh, ChatGPT 3.5 ini udah nggak ada di tulisannya. Jadi ini masuknya nanti ada ChatGPT 4.0 mini biasanya. Oh ini, maaf, ada salah penulisan sedikit. Ini maksudnya ChatGPT 4.0 mini. Nah, ini adalah ChatGPT eh, baru yang free yang nanti kita bisa gunakan. Dan di ChatGPT 4.0 ini mereka sudah mengupdate kosakatanya ChatGPT. Jadi nanti kita kalau pakai ChatGPT itu kita bisa lebih, kita nggak usah khawatir eh, jangan-jangan nanti ChatGPT nggak ngerti maksudku. Mereka pasti tahu kok. Kalau kalian ngobrol dalam bahasa Indonesia pun mereka tahu. Bahasa Inggris mereka tahu. Mereka menguasai banyak bahasa, dan juga di ChatGPT 4.0 mini ini nanti kita udah bisa upload file untuk menunjang analisis kita di saat kita prompting di ChatGPT. Jadi kalau kita misalkan nanti, oh aku mau minta tolong dong, aku punya gambar, tapi aku nggak tahu nanti gimana caranya prompting ya untuk jadi caption. Nah, itu kita bisa lakukan itu nanti. Kita bisa praktek itu nanti di ChatGPT 4.0 mini. 4.0 mini ini gratis ya. Dan yang terakhir yaitu ChatGPT 4. Nah, kalau ChatGPT 4 ini, itu ChatGPT yang sudah berbayar. Itu dia sebenarnya nggak ada bedanya dengan 4.0 mini, karena bedanya cuma limitation atau pembatasan pemakaian aja. Seperti itu. Jadi kalau memang kita yang tidak terlalu butuh butuh banget untuk menggunakan ChatGPT, kita kita cuma butuh untuk uh, generate atau kita prompting sesuatu yang simple, analisis simple, kita nggak usah pakai yang berbayar atau ChatGPT ini, kita sudah bisa menggunakan yang ChatGPT 4.0 mini ini. Seperti itu. Nah, gimana caranya bikin caption? Prompting di ChatGPT. Ada 6 nih caranya. Yang pertama, ini tuh sebenarnya kayak 5W1H kalau kita bikin artikel, kan kita harus memperhatikan 5W1H ya, unsur-unsur itu ya. Nah,
Ini sama kalau kita prompting caption di ChatGPT itu kita eh, harus jelaskan dulu tujuan caption kita tuh apa atau backgroundnya kita itu apa seperti itu. Terus yang selanjutnya gambarkan konten visual. Misalkan aku mau ChatGPT bikinin aku konten tentang caption tentang konten belajar. Jadi aku menggambarkan konten visual itu melalui tulisan. Misalkan aku mempunyai gambar seorang perempuan sedang membaca buku di kamar, seperti itu. Lalu sertakan tone dan gaya penulisan. Tone dan gaya penulisan ini seperti yang tadi saya jelaskan di atas, gaya penulisan bisa informatif, persuasif, seperti itu. Berikan informasi tambahan. Informasi tambahan ini seperti aku maunya nanti kontennya yang captionnya itu sekian sekian kata aja, misalkan 500 kata saja. Batasi untuk hanya membahas tentang belajar seperti itu. Dan call to action yang memang kita harus ada di setiap kita membuat caption ya, biasanya kita selalu ada call to action untuk mengajak uh, audiens agar bisa berkomunikasi dengan kita melalui komen ataupun aksi nyata. Kalau kita produk atau jasa kan aksi nyata pembelian atau penjualan seperti itu, dan hashtag yang pasti. Nah, dari unsur-unsur caption prompting ini, nanti kita coba membuat caption. Di sini, saya ada contoh prompting untuk sosial media posting yang akan kita prompt di ChatGPT nanti. Di sini, mari kita analisis ya, teman-teman. Jadi di sini kita bilang buatkan caption Instagram yang inspiratif dan motivasional untuk postingan tentang keberhasilan mencapai tujuan karir. Nah, ini adalah tujuan. Buatkan caption Instagram yang inspiratif dan motivasional untuk postingan tentang keberhasilan mencapai tujuan karir. Ini adalah tujuan caption. Gambar yang digunakan adalah foto saya sedang bekerja di depan laptop dengan suasana kantor yang modern. Yang kedua ini adalah gambar yang divisualisasikan dalam bentuk tulisan. Tadi ada unsur keduanya di sini ya. Nah, sertakan kata-kata tentang pentingnya fokus dan dedikasi dalam mencapai tujuan ini, sertakan kata-kata tentang pentingnya fokus ini masuk ke informasi tambahan. Nah, seperti itu. Ini caption Instagram yang inspiratif ini dan motivasional ini masuk ke nanti mereka akan membuat gaya penulisan dan tone penulisan yang lebih inspiratif dan motivasional untuk audiens. Lalu tambahkan ajakan untuk mengikuti akun saya, itu adalah call to action. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman tahu nggak apa yang kurang dari prompting ini? Boleh kita mungkin boleh ditulis di chat mungkin. Ada yang tahu apa yang kurang dari sosial media posting prompting ini? Tahu? Dari unsur yang saya sebutkan tadi di atas sebelumnya, apa yang kurang dari sosial media posting prompting buat ChatGPT ini? Yang tahu boleh ditulis di chat, di kolom chat. Yang kurang itu adalah hashtag. Kita belum mencantumkan hashtag di sini. Kita belum menulis hashtag di sini. Jadi di sini kita bisa tambahkan, jangan lupa berikan hashtag yang sesuai untuk caption Instagram ini. Seperti itu. Kita bisa menambahkan hashtag juga di sini di prompting ini. Seperti itu. Jadi em, contoh bagaimana cara kita membuat caption itu sebenarnya sesimpel ini untuk kita prompting di ChatGPT. Dan nanti ChatGPT udah akan memberikan kita beberapa opsi seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah GPT-nya. Jadi, bisa langsung bisa langsung ke sini bisa langsung buka, kita akan langsung praktek ke ChatGPT. Teman-teman bisa buka ChatGPT di mana di website bisa, di laptop, di komputer ataupun di HP juga bisa. Teman-teman bisa langsung klik aja ini atau dari aplikasi juga bisa.
Tapi kalau aplikasi harus download dulu ya. Jadi bisa dengan mudah teman-teman buka aja openai.com/chatgpt/. Nanti akan seperti ini nanti. Apa yang muncul? Layarnya akan seperti ini. Apa teman-teman udah pada buka? Kalau udah buka, kita bisa klik di sini Start Now. Kalau ChatGPT ini, nah nanti akan terbuka. Oh, ini sudah masuk. Nanti akan terbuka layar yang seperti ini. Jadi kalau baru, misalkan, nah kalau baru akan ada dua pilihan, login atau sign up. Login ini kalau teman-teman sudah ada aplikasi, sudah ada akun, teman-teman bisa login aja. Atau kalau belum punya akun, teman-teman bisa daftar dulu. Atau teman-teman juga bisa nggak usah daftar akun, tinggal klik aja di sini stay logout. Nah, kalau di sini ini adalah tampilan yang muncul kalau teman-teman nggak usah pakai login akun di ChatGPT. Seperti itu. Saya tunggu dulu yang belum sudah pada bisa buka ChatGPT-nya. Tampilannya kok nggak berubah ya? Tampilannya seperti apa? Tampilan layarnya belum berubah kah? Sebentar. Tampilan layar di Zoom-nya, Kak. Oh ya, sebentar. Tampilan Mbak Ajengnya Ini, mungkin masih di Canva. iya maaf. Iya. Aku stop share dulu. Aku share yang Mbak Ajeng, ya, aku boleh motong sedikit? boleh, Oke, silakan. oke, Mbak Ajeng, maaf sebelumnya teman-teman. Aku minta teman-teman untuk open kamera dulu. Kita foto bersama dulu, Mbak Ajeng, boleh ya? Boleh, Oke, boleh. oke, Mbak Ajeng boleh stop share screen sebentar, biar kita. Oke. Oke, oke, teman-teman boleh dibantu nyalakan kameranya. Kita foto bersama dulu. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Kak Dwi, Kak Ahmad, Kak Aditya, Bu Kiki, Kak Afrizal. Oke, sudah dibuka. Silakan yang lain. Oke, kalau gitu aku hitung sampai 3 ya teman-teman. 1, 2, 3, senyum. Cheese. Boleh sekali lagi gaya bebas ya teman-teman ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Silakan dilanjut. Terima kasih Kak Ajeng. Oke, maaf saya ulang dari awal ya. Karena tadi ternyata belum belum masuk ke share screen. Jadi kita mulai dari kita buka chat GPT-nya dulu. Aku back kali ya. Teman-teman udah bisa dilihat di sini ChatGPT. Nah, ini tampilan awal kalau kita login kalau kita masuk ke openai.com/chatgpt/. Bisa dibuka dari HP ataupun laptop atau komputer, teman-teman. Kalau yang sudah punya akun, bisa langsung login, Start Now ini, ya, kita klik Start Now. Nah, nanti akan keluar login, sign up, atau stay logon. Kalau login itu kalau teman-teman udah punya akun, teman-teman bisa langsung masuk aja di login. Sign up kalau belum punya akun, bisa daftar dulu. Kalau misalkan kita sign up, nah nanti ada create akun. Biasanya biar lebih mudah, saya continue pakai Google aja biar cepet seperti itu. Ini kalau daftar. Nah, kalau kita juga bisa nggak usah masuk pakai akun nih. Kita bisa langsung nggak usah masukin akun. Kita juga nggak punya akun misalkan. Aku males bikin akun, aku juga nggak mau masukin akun bisa. Stay logout aja. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Ya, di sini tetap ada tulisan login dan sign up di atas kanan. Dan di sini udah ada tulisan chat GPT 4.0 mini, seperti yang tadi saya jelaskan, yang versi free. Kalau diklik, nah kita nggak bisa
pakai opsi yang lain karena memang kita juga bukan nggak subscribe ya. Jadi di sini otomatis akan memakai ChatGPT 4.0 mini. Nah, di sini kalau kita bedanya kalau kita login sama nggak login, di sini kita nggak bisa masukin file teman-teman karena nggak ada di sini nggak ada di bagian teks ini nggak ada tombol untuk kita klik masukin file gitu. Jadi kalau saya sih lebih baik login sebentar aja atau sign up sebentar baru nanti kita bisa lanjut seperti itu. Kalau ini saya login dulu ya. Teman-teman juga bisa sambil login dulu. Teman-teman sudah bisa lihat belum ya? Udah bisa lihat ya. Kalau login, nanti tampilannya akan seperti ini. Bedanya apa? Ini tombol attach file di bawah ini sama-sama 4.0 mini sebenarnya. Cuman kalau yang di kalau kita login akan ada tombol ini, kita bisa masukin file gambar, audio ataupun video, short video seperti itu. Nah, sudah masuk semua. Tampilannya udah di ChatGPT kan ya saya ya. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit ya tentang ChatGPT ya. Ini adalah histori kita atau kalau 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 saya kan memang sering memakai untuk kebutuhan pekerjaan. Jadi kalau kita kemarin udah pernah pakai akan tersimpan otomatis di sebelah kiri ini apa yang kita prompting yang lalu-lalu atau sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan, duh, habis pakai ChatGPT ternyata oh, tadi belum aku save atau belum aku copy misalkan pekerjaannya yang aku minta bantuan sama ChatGPT tadi belum aku save. Gak usah khawatir karena ada di bagian sebelah kiri ini bisa sampai 30 hari yang lalu atau sampai beberapa bulan yang lalu kok. Ini bahkan saya masih ada di 2023 juga ada uh, historinya atau yang lalu-lalu seperti itu. Lalu di sini kalau kita mau bikin pesan baru, misalkan kita masuknya di sini misalkan, ini pekerjaan yang lalu nih. Terus gimana kalau kita mau bikin prompting baru, kita mau generate prompting baru, klik aja di ini new chat. Kita bisa klik new chat dan di sini kita bisa pilih. Kalau kita subscribe ke ChatGPT Plus atau ChatGPT 4, kita bisa pilih model juga. Yang ini, kalau ChatGPT Plus ini eh, kita bisa lebih banyak masukin file atau audio, kita juga bisa minta mereka untuk coding atau melakukan data analisis yang lebih spesifik dan juga lebih berat, lebih besar. Dan juga kalau ChatGPT Plus ini kita bisa juga bikin custom GPT. Apa sih custom GPT itu? Jadi custom GPT itu kita bikin GPT kita sendirilah misalkan. Ya, misalkan saya tunjukkan di sini ada Explore GPT ya. Nah, di sini kan ada banyak nih. Kalau kita kita custom GPT, kita subscribe, kita bisa bikin GPT kita sendiri, kayak image generator, misalkan kita bikin versi kita sendiri, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh custom GPT yang bisa kita pakai dari ChatGPT ini. Jadi kalau misalkan kita, aku mau bikin dari teks ke gambar, aku mau generate gambar deh, tapi dari teks. Kalau di ChatGPT bisa nggak sih? Bisa. Kita bisa aja klik image generator atau kita bisa GPT ini juga udah terhubung sama Canva ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya Canva, kerjaan kita juga berhubungan sama Canva atau kita biasanya membuat konten, kan pasti membutuhkan apa? Kalau kita bikin konten kan butuh gambar yang menarik yang bisa menunjang caption kita atau postingan kita kan. Nah, ini nanti mereka di Canva ini kalau kita Canva-nya subscribe yang pro, itu kita juga bisa generate gambar dari situ. Nggak harus dari ChatGPT, kita bisa langsung masuk ke Canva dan kita generate gambar di sana. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah membuat captionnya seperti itu. Jadi di sini bisa macam-macam ya. Bisa nulis novel, copywriter juga ini. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk keperluan kita, copywriting. Seperti itu. Kalau seperti ini, itu biasanya teks yang dihasilkan itu lebih udah kita nggak usah mikir
lama gak usah kasih introduction atau perkenalan yang banyak di ChatGPT kalau waktu prompting. Di sini mereka memang tujuannya kan untuk marketing, branding, dan lain-lain, iklan. Jadi bisa lebih efisien atau kata-katanya juga sudah di- disesuaikan dengan kebutuhan marketing, branding, dan juga ads seperti itu. Nah, ini untuk custom ChatGPT-nya. Nah, di sini ini untuk attach file atau kita bisa masukin dari komputer atau dari Google Drive kita, itu bisa masukin gambar, video, seperti itu ya teman-teman. Atau file. Filenya bisa dalam bentuk macam-macam juga. Jadi misalkan, aku mau dong ChatGPT rangkumin aku tentang report atau laporan laporan bulan ini. Seperti itu bisa kok. Masukin aja filenya, nanti kita tinggal chat atau suruh suruh ChatGPT untuk uh, membuat rangkuman tentang laporan tersebut, file laporan tersebut, seperti itu. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini sebelum kita memulai? Ih, kecil. Oke, teman-teman, ada yang ingin bertanya? Silakan mungkin kalau ada pertanyaan sebelum dibahas lebih lanjut ya Kak Ajeng ya. Betul. Kalau ada yang masih bingung, gimana caranya masuk ke ChatGPT mungkin? Silakan teman-teman langsung open mic aja. Kayaknya teman-teman udah pada itu sih, udah pada apa? Udah pada tahu ChatGPT ya pasti ya. Soalnya emang apa ChatGPT kan yang paling banyak dipakai ya dan sudah umum. Sudah? Mbak, mungkin saya boleh? Oke, boleh, silakan. Ah, Mbak, ini bukan pertanyaan sih sebenarnya. Cumanya kalau misalnya kita pakai ChatGPT Mm-mm. terkait narasi-narasi yang akan kita gunakan, mungkin pasti akan ada banyak penyesuaian ya. Kalau misalnya ada dialek, ada penyebutan, ada gaya bahasa yang mungkin beda-beda dari tiap bahasanya. Misalnya kalau kita di Papua kan saya atau kamu kita pakai sa atau ko gitu. Ya, Berarti kalau ada yang untuk narasi yang sedikit menarik, biasanya kita pakai gaya bahasa seperti itu. Tetap kita coba pakai ChatGPT, tapi nanti ada beberapa penulisan dan penyesuaian yang mungkin tetap kita harus sesuaikan gitu. Tidak berpatokan pada tulisan asli atau hasil eh, message dari si ChatGPT ini kan gitu. Mungkin begitu iya kan, Mbak? betul. Atau Iya bisa, bisa seperti itu. Atau eh karena kan kalau ChatGPT kalau ke bahasa yang bahasa daerah kan masih terbatas ya. Kalau bahasa nasional atau bahasa tiap negara masih bisa kita pakai untuk narasi. Maksudnya kita nggak usah improve yang atau parafrase terlalu banyak. Tapi kalau untuk narasi yang ada dialeknya atau gaya penulisan pakai tiap daerah itu memang kita harus parafrase dulu atau kita improve dulu bahasanya seperti itu. oke, siap, Mbak gitu. Soalnya kan Iya. untuk narik pembaca atau orang Mm-mm. yang akan melihat itu tergantung ya sasaran kita siapa. Kalau umum atau Betul. misalnya nasional ya nasional. Kalau misalnya Iya. untuk wilayah regional, istilahnya di Papua sendiri, berarti kita coba bikin penyesuaian-penyesuaian gitu ya, Mbak. Pakai bahasa Papua gitu kah biasanya narasinya? Logat atau gaya Gaya bahasa. bahasa. Oke, iya seperti itu. Tapi kita bisa minta tolong ChatGPT-nya lebih ke narasi tentang apa atau konteksnya atau kontennya tentang apa? Ide, Oke, lebih ke ide sih mungkin lebih ya ide. untuk Oke, membantu eh, eh, seperti itu bisa juga. makasih banyak, Terima Mbak. kasih. Ya, sama-sama. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, aku lanjut aja ya. Jadi kalau kita tadi kan kita kan gimana caranya bikin caption yang menarik untuk eh, sosial media melalui prompt ChatGPT. Kita masukin dulu kali ya. Ini bisa dilihat kan ya? Bisa dilihat teman-teman? Ini aku copy yang ya. Ini aku copy tadi unsur-unsur yang bisa kita pakai kalau kita prompting ChatGPT gitu. Nah, teman-teman di sini
biasanya kan kalau ChatGPT kalau masih baru atau belum pernah menggunakan itu emang kita agak ribetnya tuh kita harus memperkenalkan diri ke ChatGPT. Kita sebagai apa? Seperti itu. Nah, biar kita nggak usah memperkenalkan diri berkali-kali biasanya, itu kita bisa masuk aja ke sini, klik klik yang di bagian kanan atas ini, customize ChatGPT. Nah, kalau kita klik di sini, oke. Nah, di sini ini udah ada kolom untuk kita menulis apa sih yang perlu kita sampaikan ke ChatGPT biar nanti itu pesan yang kita sampaikan itu em, tersampaikan dengan maksudnya hasil dari generate-nya ChatGPT itu sesuai sama apa yang kita mau. Nah, di sini ini udah ada di sebelah kanan tuh udah ada tulisannya dari mana kamu berasal, misalkan kerjaan kamu apa, hobi kamu misalkan atau minat kamu di bidang apa. Terus apa tapi di sini nggak harus berdasarkan apa yang ditulis di sini ya. Kita bisa tulis custom misalkan aku adalah ya, organisasi sosial yang bergerak di bidang eh, pertumbuhan anak, ya kesehatan gitu jadi ya, kesehatan. Tujuanku adalah untuk membranding misalkan dan menaikkan engagement di sosial media agar audiens lebih mau lebih aware tentang organisasi kita. Saya ingin, oh, aku bukan saya, aku ingin membuat konten yang inspiratif misalkan dan bermanfaat sesuai dengan target audiens. Nah, ini contoh aja ya teman-teman ya. Teman-teman bisa isi sesuai dengan bidang teman-teman yang teman-teman lagi kerjakan. Ini adalah contoh custom instruksi aja gitu. Biar perkenalan aja apa sih yang kita pengen ChatGPT lakukan di sini. Lalu kita siapa seperti itu. Kita bergerak di bidang apa yang kita mau seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa tulis. Kita mau ChatGPT merespon kita seperti apa? Contohnya. Nah, di sini juga ada contohnya, contoh pemikirannya seperti kita mau ChatGPT itu kasih hasil yang dengan gaya penulisan yang formal atau casual, formal atau tidak formal, lalu seberapa panjang respon yang diberikan nanti, misalkan aku maunya nanti 500 kata aja setiap hasil yang kamu berikan, misalkan seperti itu. Nah, terus siapa, eh, kamu tujukan untuk siapa responnya nanti, dan juga ini eh, haruskah ChatGPT kasih opini yang lain misalkan atau topik-topik lain yang lebih netral atau seperti itu. Nah, itu bisa kita tuliskan di sini. Misalkan berdasarkan perkenalan tadi di atas yang ini, aku ingin bahasa gaya penulisan yang casual untuk Instagram, postingan, dan caption. Persuasif dengan maksimal 300 kata misal ya. Nah, 300 kata untuk
target audiens masyarakat dengan usia 20 sampai 45 tahun misalkan, dan sertakan hashtag. Nah, kita bisa tulis di sini. Mari kita lihat nanti ChatGPT udah otomatis belum waktu nge-prompt. Jadi kita nanti promptingnya nggak usah banyak-banyak teman-teman. Kadang kan kita kan lupa ya, atau enggak kita butuh cepet nih. Jadi kalau keperluan kita sama, kita tulis di customize ChatGPT ini aja, biar lalu klik save, biar udah ke-save sama memorinya ChatGPT. Nah, jadi kalau kita bikin, kan tadi kita udah bikin customize-nya nih tentang informasi kita. Di sini kita bikin aja jadinya kayak nggak usah sekompleks ini. Jadi tadi kan ini sudah ada, sudah kita sertakan di customize. Kita hapus ya. Informasi tambahan tentang berapa panjang juga udah. Call to action tadi lupa ya, belum saya kasih ya. Bolehlah. Nanti kita tulis di sini. Hashtag juga nggak usah. Jadi di sini kita tinggal jelasin aja. Jelaskan tujuan caption. Misalkan aku punya gambar tentang anak kecil sedang anak kecil sedang memakan es krim, tersenyum lebar dengan gigi yang ompong misalkan ya. Karena tadi kan bergerak di bidang kesehatan kan, yang customize ChatGPT saya. Jadi di sini saya bilang, saya ingin membuat caption tentang, kita bilang dulu tentang manfaat, kita mau bikin caption tentang apa nih gitu. Karena tadi tentang kesehatan, dan gambar saya tentang anak kecil yang lagi pegang es krim dengan gigi ompong, saya jadi bisa bisa saya simpulkan saya ingin membuat caption tentang cara merawat gigi dengan baik, misalkan untuk anak-anak. Kalau saya gini aja, saya ingin membuat caption tentang cara merawat gigi dengan baik. Saya mempunyai gambar seorang anak kecil. Kalau kita deskripsikan gambarnya, kita bisa deskripsikan sespesifik mungkin ya teman-teman. Ya memang kita harus, misalkan seorang anak kecil, laki-laki di jalan sedang memakan es krim, tersenyum, dan terlihat giginya yang ompong di bagian depan misalkan. Ini udah masuk ke apa tadi? Kegambarkan konten visual. Atau enggak di depan ini, kalian ganti aja jadi gini. Tolong buatkan caption tentang cara merawat gigi dengan baik. Saya mempunyai gambar seorang anak kecil, laki-laki, di jalan sedang memakan es krim, tersenyum, dan terlihat giginya yang ompong di bagian depan. Buatkan caption yang menarik. Kita bisa ulang lagi, boleh. Nggak ulang lagi juga boleh. Kata-kata tambahannya. Buat caption yang menarik dan persuasif agar masyarakat uh, lebih merawat kesehatan giginya. Sertakan call to action. Karena tadi di itu kan belum ada ya di customnya tadi kan saya lupa buat masukin call to action kan, jadi bisa ditulis lagi di sini. Nah, seperti ini. Coba kita bikin yang sesimpel ini dulu ya. Kita enter. Kita cari tahu gimana nanti hasilnya. Maaf ya teman-teman, saya agak batuk. Nah, di sini udah keluar hasilnya ya teman-teman. Siapa yang suka es krim? Nah, di sini ini bisa dijadiin judul juga. Siapa yang suka es krim? Ini udah menarik untuk dijadikan judul sebenarnya. Nanti captionnya ini.
Si kecil senyum manis banget, meskipun gigi depannya sudah mulai ompong. Tapi ingat ya, biar senyum terus menawan, kita harus rajin merawat gigi gitu. Di sini kan kita bisa lihat dan di sini juga ada hashtag. Hashtagnya sudah tersedia juga. Dan call to action. Yuk, ajak keluarga dan teman-teman untuk mulai peduli sama kesehatan gigi. Apa tips merawat gigi yang biasa kamu lakukan di rumah? Share di kolom komentar. Nah, ini call to action yang bagus ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat ChatGPT sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Atau kalau teman-teman masih kurang kurang serak sama hasilnya, misalkan kok bahasanya terlalu casual ya, bisa nggak sih dibikin agak semi formal gitu? Bisa, kita bilang aja di sini misalkan, tolong ubah gaya penulisan menjadi lebih semi formal. Nah, udah ada sedikit perbedaan ya teman-teman ya. Kalau di sini tadi call to action deh yang paling itu. Kalau di atas kan kita bisa lihat, yuk ajak keluarga dan teman-teman. Yuk itu kan kata yang casual banget ya. Di bawah kita sudah bisa lihat, mari mulai peduli dengan kesehatan gigi bersama. Seperti itu. Atau enggak, kalau teman-teman misalkan nih, aku udah aku udah sesuai sih sama gaya bahasa dan lain-lain, cuman aku belum sesuai sama kontennya atau belum terlalu puas sama kontennya. Kalian tuh nggak usah repot-repot prompting lagi. Di sini kalian bisa lihat ini yang kayak daur ulang ini, klik aja. Klik. Nah, ini nanti masuk ke 4.0 mini. Nanti mereka akan otomatis memberikan hasil yang berbeda. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman memang oh mau bandingin kontennya lebih bagus yang mana ya, captionnya ya, yang ini atau yang sebelumnya ya, nggak usah khawatir. Di sini, ini 2/2 ini, itu kita bisa backin. Nah, ini adalah hasil yang sebelumnya. Kalau kita mau bandingin, kita baca dulu bisa, lalu kita back, kita yang ke ini, yang selanjutnya. Kalau belum sesuai, bisa aja kita regenerate terus di sini. Atau mungkin, kok ChatGPT ini aku maunya kayak gini, tapi kok jauh banget ya hasilnya ya sama yang aku mau ya, padahal aku udah prompting sesuai kemauan aku, misalkan. Di sini ada tulisannya, teman-teman, apakah respon ini lebih baik atau lebih buruk? Nah, kita kasih masukan mereka, biar apa? Biar mereka bisa, apa ya, bisa lebih baik nanti generate atau generate yang selanjutnya. Misalkan aku bilang worst nih. Nah, atau enggak di sini, ini ada eh, bad sama good. Itu bisa kalian klik aja gitu. Jadi nanti ChatGPT akan regenerate kalau kita prompting lagi, mereka akan menghasilkan analisis atau respon yang lebih baik dan berbeda dari respon yang sebelumnya seperti itu. Kalau misalkan aku udah aku udah ini nih, aku udah sesuai sama kemauan aku, bisa aja kalian copy di sini. Seperti itu ya teman-teman. Atau teman-teman ada yang mau dicontohkan promptingnya, mungkin teman-teman bisa tulis aja di chat. Misalkan teman-teman ada contoh, aku ini Mbak, aku mau bikin kalau bikin prompting buat ini apa ya? Seperti itu mungkin bisa saya bantu bikin contoh promptingnya untuk bikin caption. Teman-teman bisa tulis aja di chat, di kolom chat. Aku maunya Mbak Ajeng, aku maunya kalau bikin caption tentang ini gimana ya? Gitu. Ada yang mau dicontohkan? Oh ya, teman-teman, sambil nunggu kalau ada yang mau dicontohkan, ChatGPT ini membaca memori ya, memori kita ya, misalkan. Meskipun mereka sudah ada custom GPT di sini, mereka membaca memori apa aja yang pernah kita prompting di sini. Dan respon seperti apa yang kita mau. Jadi, eh, hasilnya nanti itu, meskipun kita prompting yang sama, seperti ini, misalkan kita semua prompting dengan kata-kata yang sama seperti ini, bisa jadi hasil setiap orang itu berbeda. Karena apa? Karena tadi ChatGPT itu membaca
memori kita sebelumnya, apa yang kita suka dan apa yang tidak suka, responnya yang seperti apa yang kita mau, lalu seperti apa spesifiknya yang kita suka, mereka akan membaca dari histori kita ini. Bukan histori analisisnya atau responnya seperti apa, tapi lebih ke respon seperti apa yang kita suka, seperti itu. Jadi nanti ChatGPT itu akan otomatis memberikan hasil yang kita mau gitu. Biasanya kalau kita udah pakai ChatGPT lama, kita udah sering pakai, kita nggak usah terlalu banyak prompting. Seperti aku tadi, misalkan, aku cuman prompting misalkan, tolong buatkan aku caption tentang kesehatan. Terus habis itu aku enter gitu aja, biasanya mereka akan udah kasih hasil yang maksimal. Udah ada hashtag, udah ada call to action, dan lain-lain. Karena apa? Karena mereka membaca histori kita. Seperti itu. Atau enggak, biasanya kalau saya mau bikin caption, pusing nih bikin caption. Bikin caption kan kayak gampang-gampang susah gitu ya. Kayaknya gampang deh, nggak terlalu panjang. Tapi kok waktu waktu aku lihat-lihat lagi kok nggak menarik ya. Kok nggak ada yang baca ya? Kayak gitu. Biasanya saya biar cepet pakai pakai trik triknya apa? Saya masukin gambar, lalu saya bikin. Misalkan ini aku kasih contoh ya teman-teman. Misal aku upload sebentar gambarnya. Nah, di sini aku upload dari komputer. Ini gambar, misal misal ini adalah gambar dari konten selanjutnya yang akan aku posting di media sosial. Tapi aku belum ada captionnya. Aku tinggal tulis saja di sini. Sesimpel, tolong buatkan caption dong. Bahasa untuk ChatGPT kalian kalian terserah ya mau pakai bahasa yang seperti apa. Maksudnya ChatGPT itu pinter teman-teman. Mereka bisa pakai kalian pakai bahasa formal mereka bisa, kalian pakai bahasa casual sekali seperti yang saya lakukan. Tolong dong buatkan caption seperti itu juga bisa. Kalian pakai bahasa Indonesia bisa, pakai bahasa Inggris bisa, asalkan bukan bahasa daerah. Karena kalau bahasa daerah database-nya ChatGPT masih terbatas. Tapi kalau untuk bahasa, kita pakai bahasa senyaman kita aja. Jadi anggap ChatGPT itu asisten kita. Atau enggak, anggap ChatGPT itu temen lah. Kalau kita minta tolong ke temen, gimana sih kan bahasanya santai kan? Nah gitu, biasanya biar biar ngalir kalau saya, biar promptingnya atau apa yang aku prompting itu ngalir, aku pakai bahasa santai aja biar ngalir. Kalau pakai bahasa formal kan mikir gitu ya, kadang mikir, oh ini bahasa formalnya apa ya, gitu. Jadi kalau saya ngalir aja gitu. Seperti ini contohnya, tolong buatkan caption dong untuk gambar tersebut, buat gambar tersebut, buat Instagram caption. Aku bilang gini aja ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, nah, ini aja tuh udah bisa. Kita nggak usah masukin terlalu banyak prompting. Itu kalau aku biasanya kalau mau bikin caption itu sesimpel ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa contoh juga. Ini tapi untuk kalau kita pakai ChatGPT yang gratis, yang 4.0 mini ini, kita terbatas hanya bisa bikin 2 atau maksimal 3 gambar kita masukin untuk prompting caption. Setelah itu nggak bisa, kita harus nunggu lagi berapa jam kemudian atau besoknya baru kita bisa lagi. Nah, kalau itu salah satu kelemahannya kalau yang gratis ya. Kalau kita yang subscribe, kita bisa sebanyak beberapa kali lipat daripada yang gratis kalau kita mau bikin masukin file terus kita kita suruh mereka generate seperti ini. Jadi di sini udah udah lengkap ya teman-teman. Jadi kayak Sweet Happiness in Every Scoop. Ini judulnya bisa. Terus ini penjelasannya. Ini untuk penjelasan captionnya. Ini call to action. Dan ini hashtagnya. Jadi udah lengkap. Seperti itu. Itu kalau untuk shortcutnya bikin caption ya teman-teman. Seperti itu. Ada yang mau ada yang mau ngasih contoh kah? Caption apa mungkin? Bikin aku punya gambar apa Mbak Ajem? Tolong dong. Kalau aku punya program ini, bikin konten tentang apa ya? Kayak gitu mungkin bisa ditulis di kolom chat aja, teman-teman, nggak usah malu.
Sambil aku, atau mau coba lagi? Boleh. Oke. Ini juga bikinin caption untuk gambar tersebut. Ini lebih simpel ya, aku promptingnya ya, kita coba ya hasilnya ya, akan sama atau beda. Sesimpel ini aja tuh, kita cuman prompting kayak gini aja tuh udah bisa ada hasilnya, teman-teman. Udah lengkap, hashtag, call to action, judul dan juga ini captionnya. Tinggal kalau teman-teman mau ada yang diparafrase atau ada yang ditambah, tinggal ditambah aja. Seperti tadi yang aku bilang, bisa ditambah atau bisa, kalau ada yang kurang sesuai bisa di regenerate, atau aku mau gaya bahasanya seperti ini dirubah sedikit bisa, atau aku mau lebih panjang tulis aja di sini, bikin lebih panjang. Seperti itu juga bisa. Jadi sesimpel itu kita copywriting dengan AI. Seperti itu teman-teman. Jadi kalaupun kita memang nggak bisa copywriting atau kita nggak tahu dasar-dasarnya copywriting yang benar itu seperti apa, dan kita tuh nggak punya waktu yang cukup untuk menulis dengan baik dan benar dan menarik, kita minta tolong aja ke ChatGPT. Tuh, nggak ada salahnya kok. Kita minta tolong ke ChatGPT itu malah membantu efisien juga untuk apa? Untuk waktu kita. Seperti itu. Baik, aku back ke presentasi ya. Baik, di sini AI itu hanya alat. AI itu alat untuk membuat hidup kita lebih mudah, bukan untuk mereplace atau bukan untuk menggantikan kita manusia seutuhnya gitu. Karena banyak orang yang takut dengan AI atau banyak orang yang nggak mau belajar AI karena mereka takut, duh, sekarang apa-apa AI, sekarang apa-apa digantikan dengan AI. Jangan takut teman-teman, karena sebenarnya AI itu ada untuk membantu pekerjaan kita. Gimana caranya biar kita itu nggak tergantikan oleh AI? Ya dengan cara kita belajar AI, seperti itu. Kita belajar AI itu nggak sesulit itu, seperti contohnya ChatGPT atau tools-tools lain yang gratis, kita bisa pakai baik melalui HP ataupun laptop, itu udah bisa dipakai dan sangat amat membantu kita untuk bekerja. Jadi kalau misalkan teman-teman zaman sekarang apa-apa AI, ya bagaimana cara kita untuk hmm, gimana ya? Kita harus bisa sejalan dengan zaman. Kalau memang sekarang zamannya AI, apa-apa AI, ya udah kita belajar AI biar kita nggak ketinggalan, biar kita tetap konsisten, kita tetap transparan, dan kita tetap invisible atau kita tetap terlihat gitu. Seperti itu, teman-teman. Baik, terima kasih untuk sesi batch 1 kita kali ini. Saya kembalikan ke Mbak Indah. Oke, terima kasih banyak Mbak Ajeng. Apakah ada eh, materi lagi Mbak Ajeng atau sudah cukup? Sudah sih kalau untuk materinya, untuk Oke. yang sesi ini. Oke, mungkin teman-teman sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih oleh Mbak Ajeng. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab nih teman-teman, masih ada waktu setengah jam lagi. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman. Oke, Kak Afrizal. Oh, ada dua pertanyaan nih. Oh, nggak, satu dari Kak Afrizal. Kak Afrizal boleh open mic Kak Afrizal? Oke Mbak Silakan Indah. Kak Afrizal. Nah, saya cuma mau makasih nih Mbak Ajeng, ilmunya luar biasa nih. Sama-sama. Guna ChatGPT tapi tidak sedalam Mbak Ajeng gitu ya. Eh, Pemahamannya lebih bagus. Cuman gini Mbak, itu ChatGPT kan ada berapa macam tuh? Ada yang Mbak jelasin tadi. Cuman saya Iya, lebih suka yang 4.0 itu yang ini. yang mini, yang gratis ya, Kak ya. Karena dia bisa main gambar juga sih. Cuman itu Iya, agak terbatas itu kalau dia. memang. Kalau sudah mulai dia mulai kesel gitu, udah dia dia itu
dia bilang nanti di itu lagi. Iya. Memang gimana Mbak? Maksudnya gini apa cara berlangganannya itu gimana sih? Apakah Mbak pakai sudah berlangganan atau gimana? Enggak, saya pakainya yang Itu aja gratis. dong. Iya. Yang berlangganan itu yang punya klien saya. Tapi yang saya pakai di sini tadi yang buat contohnya itu yang gratis. Kalau untuk berlangganan, Bapaknya bisa masuk ke bisa diklik di pojok kanan atas yang kalau kita login kan pasti ada nama kita, inisial nama kita di pojok kanan atas. Iya kan, Pak? Itu ada tulisannya upgrade plan, itu bisa diklik atau enggak Bapaknya klik aja yang tandanya, yang tulisan chat GPT-nya itu diklik, itu pasti nanti ada muncul chat GPT Plus. Itu ada tulisannya upgrade, tinggal di-upgrade aja kalau Bapaknya mau subscribe atau berlangganan gitu. Di pojok kiri atas atau di pojok kanan atas itu bisa dua-duanya. Yang di tulisan chat GPT-nya bisa diklik, nanti ada yang chat GPT Plus, bisa diklik upgrade gitu untuk berlangganan, Pak. Tapi kalau untuk berlangganan, kalau menurut saya ya, Pak ya, kalau Bapaknya pakainya masih terbatas untuk eh, pekerjaan atau analisis-analisis yang apa? Sederhana, misalkan untuk bikin caption atau yang lain, sayang sih, Pak. Soalnya lumayan berlangganannya itu satu bulan itu sekitar kalau dirupiahkan 300-an ribu satu bulannya. Kalau Iya, saya iya. biasanya pakai alat lain. Misalkan saya pakai Bing-nya Microsoft yang sama-sama bisa buat bikin caption pakai gambar gitu. Bisa masukin gambar seperti itu. Itu lebih lebih banyak. Biasanya bisa sampai 6 atau 8 gambar dalam sehari gitu. Terus yang Jadi bawaannya Google itu bagus juga Mbak. Tentang ChatGPT bawaannya Google. Terus yang rubah nama itu loh. Apa sudah nggak lupa. Apa? yang Gemini apa? berhubungan Yang Gemini. Gemini juga bisa. Iya, pakai pakai AI tools kan banyak, Pak. Jadi kalau saya sih pakai yang gratis tapi saya maksimalkan semua. Jadi kalau di ChatGPT udah selesai, tokennya dalam sehari udah full, udah habis, saya pakai Gemini, saya pakai Bing dari Microsoft seperti itu, atau saya pakai AI lain seperti itu. Bisa Eh, juga untuk perbandingan ada biasanya. satu lagi Mbak. Ya. Ternyata ChatGPT itu bisa kita ngajarin juga sih misalnya ada informasi yang dia nggak paham, nggak ada Mm-mm. sama dia. Terus kita upload informasi itu, dia Iya, akan tersimpan gitu kan. iya, betul. Ternyata Informasinya itu akan tersimpan di ChatGPT, di database-nya ChatGPT. eh, Jadi sebenarnya kalau kita prompting kasih kasih informasi atau kita kasih file juga itu sebenarnya ya, ya, membantu ChatGPT juga untuk mengumpulkan informasi gitu. ya. Oke Mbak, begitu dulu. Makasih. Sama-sama, Pak. Oke, terima kasih banyak Kak Afrizal. Teman-teman yang lain, silakan jika ada pertanyaan boleh langsung open mic aja. Atau mungkin selain pertanyaan, mungkin teman-teman punya pengalaman ya Mbak Ajeng ya untuk di-sharing ke Mbak Ajeng, silakan. Mungkin nanti akan ada masukan apa dari Mbak Ajeng. Ya, boleh. Kalau saya tahu pasti saya kasih masukan. Kita sama-sama Oke. belajar aja. Hmm. Oke, teman-teman silakan. Ini Boleh kayaknya di langsung chat mic. aja, Mbak. Di chat ada dari... Boleh saya bacakan nggak, Mbak? Oh, boleh? Dari Ahmad Tanya Mbak. Wafrianto. Oh, oke. GPT-4 yang free nggak bisa kirim gambar, Mbak. Tadi saya coba masukkan file, tapi tulisannya tidak mendukung. Filenya apa ya? Kak Ahmad mungkin File boleh. gambarnya. Ini tadi udah masuk belum? Kalau emang pakai GPT dan belum masuk ke akun, memang nggak bisa masukin gambar. Tapi kalau udah masuk, bisa. Cuman memang gambarnya, filenya apa? Boleh di-share nggak? Boleh dikasih tahu filenya tadi apa formatnya? Kak Ahmad mungkin boleh open mic. Kak Ahmad atau mungkin boleh dibantu di chat box. Oh, sudah masuk. Sudah masuk Kak Ajeng. Oke. Klik icon yang, klik iconnya nggak bisa katanya. Kenapa tuh kira-kira Mbak Ajeng?
Oh, biasanya antara belum masuk akunnya atau enggak tokennya udah habis. Karena kalau untuk masukkan file, kalau yang gratis emang terbatas cuma 2 sampai 3 file dalam dalam berapa jam biasanya. Biasanya dalam tergantung cepet atau enggaknya. Biasanya itu ChatGPT itu eh, enggak apa enggak sama ya. Biasanya ada yang kalau tokennya udah habis misalkan itu ada tulisannya nanti di bawah token sudah habis nanti bisa kembali di jam ini atau berapa di jam ini gitu atau berapa jam lagi gitu. Ada yang lama, ada yang cuma berapa jam. Kalau saya dulu waktu kerja itu 3 jam itu udah bisa. Misalkan token saya habis nih, terus ya udah nanti ada tulisannya balik lagi nanti 3 jam kemudian misalkan gitu. Nanti aku bisa pakai 3 jam lagi atau enggak. Biasanya yang paling parah bisa sampai berapa jam lagi, 16 jam lagi atau 12 jam lagi gitu. Tergantung file juga. Filenya kita pakainya mereka untuk generate apa? Generate gambar atau file video atau apa gitu sih. Dan tergantung lagi rame yang pakai nggak ChatGPT-nya. Biasanya kalau lagi banyak yang pakai, itu emang tiba-tiba kayak hang gitu, kayak nggak bisa gitu. Tapi nanti nggak lama dicoba lagi udah bisa gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ya, selamat pagi Kak Ajeng. Halo pagi. Ini Kak, kan kami kan biasanya di kantor itu kan video lagi. Kami kan biasanya kalau di kantor itu kan tentang keanekaragaman hayati Kak. Ya. Nah, kalau biasanya kami kan bikin tulisan di web tuh. Nah, Mm. itu misalnya kalau kami ngambil dari situ berapa buat referensi, apakah apa ya? Kan katanya kayak jiplak atau apa gitu Plagiat istilahnya. gitu ya. Ya plagiat. Sebenarnya nggak jadi masalah atau gimana sih, saya bingung istilahnya. Sebenarnya kalau dibilang, kalau saya sih main amannya di parafrase aja Mbak. Jadi nggak kita kopas aja gitu loh. Hmm. Kan kalau kita kopas ya ya tentunya itu plagiasi. Jadi kalau saya biasanya kalau bikin artikel untuk blog atau apapun itu di website diparafrase aja. Ada yang ada kalimat yang misalkan ada kata-kata yang nggak diperlukan atau paragraf atau kalimat yang nggak diperlukan dihapus. Terus aku sesuaikan dengan kebutuhan aja gitu loh Mbak. Kata-katanya ada yang disesuaikan juga seperti itu. Jadi kayak kalau kita bikin penelitian atau skripsi kan kita nggak langsung aja kopas dari sumber kan. Kita kan pastikan parafrase kan seperti itu. Atau enggak ya bikin suruh ChatGPT bikin konsep atau kerangka artikelnya aja. Nanti kita bisa kembangkan dengan tulisan sendiri. Setelah itu kita minta kalau udah jadi tulisan kita, misal aku mau bikin artikel tentang keanekaragaman hayati. Nah, bolehkah kamu membuatkan aku konsep atau tema atau kerangka artikel seperti apa yang menarik? Misalkan, udah ketemu kan hasilnya? Oke, kita bikin sendiri tulisannya misalkan. Terus nanti kalau udah jadi tulisannya, kita pengen tahu ini udah bagus nggak ya? Udah sesuai nggak ya copywritingnya? Kalau untuk dijadikan eh, artikel blog apakah sudah bagus ini? Kita bisa minta tolong aja ke ChatGPT. Kita kasih filenya, kita upload file kita. Tolong dong koreksi, ini artikel kita udah bagus nggak? Sudah sesuai dengan copywriting yang benar nggak? Apakah sudah menarik atau engaging seperti itu? Nanti kan Kak, udah, mm-mm. filenya itu Kak dalam bentuk Word apa PDF yang kita masukin? Bisa, Kayaknya udah selesai nih. bisa semua. Word, Oh, PDF, Excel juga bisa, CSV juga bisa. oh Banyak kok berarti format. Mm. berarti bisa kayak bikin infografis juga ya? Bisa, bisa. Tapi kalau di ChatGPT itu kan kalau kita minta ada referensi dia akan muncul tuh tapi paling bawah. Nah kita kan nggak tahu paragraf mana yang si referensi yang punya itu. Apakah ada bisa yang setiap paragraf ada catatan kakinya? Nah, kalau itu Apa? emang kalau ChatGPT eh, nggak bisa di itu sih, Kak. Hmm. Maksudnya kayak emang
ada referensi tapi memang kita nggak tahu itu yang mana karena udah di Iya, iya, iya. Tapi kadang kita saya cari harus cek sendiri sih. satu-satu memang. Ya, benar-benar saya cek satu-satu. Oke deh. Makasih Mbak Ajeng. Iya, sama-sama Kak Linda. Oke, masih ada 10 menit lagi nih teman-teman. Silakan boleh kita sharing-sharing aja, sharing-sharing santai sama Kak Ajeng. Betul. Belajar bareng aja kalau memang ada Iya. yang mungkin saya juga ternyata belum tahu, boleh loh di-share pengetahuan teman-teman tentang AI juga ini atau tools apa mungkin yang recommended atau lebih yang biasanya teman-teman pakai, mungkin teman-teman pakainya bukan ChatGPT tapi mungkin Gemini atau apa, Bing atau apa, boleh di-share. Oke, adakah teman-teman pertanyaan atau pengalaman lagi yang ingin di-share ke Kak Ajeng sebelum kita tutup? Oke, Kak Ajeng, apakah sudah cukup? Apa kita cukupkan saja atau ada yang ingin disampaikan lagi oleh Kak Ajeng? Eh, Cukup untuk yang sesi ini sepertinya ya. Kalau ada yang bingung, nanti eh, bolehlah tanya besok di sesi kedua, disimpan dulu pertanyaannya. Biasanya kan, aduh, aku tadi lupa mau tanya ini deh. Tadi waktu di, iya tadi waktu di pelatihan kok aku lupa ya, gitu. Baru keinget, boleh disimpan, dicatat, besok ditanyakan boleh. Jadi besok, walaupun kita besok belajarnya tentang artikel, copywriting artikel, pakai AI, kita juga eh, terbuka untuk bertanya tentang caption yang hari ini. Misalnya ada yang belum ditanyakan, lupa seperti itu. Atau ada yang baru kepikiran. Tuh. Oke, teman-teman boleh disimpan dulu mungkin pertanyaannya kalau misalkan belum tersampaikan hari ini ya atau masih dalam pikiran tapi bingung nih menyampaikannya seperti apa gitu kali ya Kak Iya. Ajeng. Atau Oke. enggak, nanti siang baru kepikiran waktu mainan ChatGPT. Oh, kok kayak gini ya, gimana ya? Baiklah kalau gitu. Oke, Kak Ajeng, sebelum aku tutup, mungkin ada closing statement dulu dari Kak Ajeng terkait sesi hari ini. Kayaknya tadi aku closing statement-nya udah aku bacakan tadi Oh, kalau udah AI ya. ternyata. Oke, udah duluan ya. Iya, Oke AI deh. ternyata. Siap-siap kalau gitu mungkin hari ini kita cukupkan saja ya Mbak Ajeng dan teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman juga lagi ada jadwal lain ya kan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Kak Ajeng. Semoga materinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Oke, sampai jumpa di Ya, terima kelas kasih Mbak besok. Jen dan juga Sehat selalu teman-teman semuanya. Selamat Makasih. beraktivitas, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Terima kasih banyak Terima aja. kasih. Iya, sama-sama terima kasih teman-teman. Terima kasih. Hmm. Selamat beraktivitas kembali.